Saat Federico Chiesa menandatangani kontrak dengan Liverpool pada musim panas 2024, banyak yang membayangkan kembalinya si anak ajaib Italia ke panggung besar Eropa. Ia datang dengan segudang pengalaman, status bintang, dan harga yang dianggap sebagai maling terang-terangan, hanya 10 juta pound sterling. Namun siapa sangka, kisah yang seharusnya menjadi dongeng kebangkitan justru berubah menjadi narasi tragis tentang bakat besar yang terpinggirkan oleh sistem yang tak ramah terhadap kebebasan. Ekspektasi tinggi dari transfer murah. Ketika Liverpool mengumumkan kedatangan Federico Chiesa sebagai satu-satunya rekrutan pada bursa transfer musim panas 2024, antusiasme langsung membuncah. Chiesa bukan nama asing di kancah Eropa. Ia adalah sosok penting di timnas Italia yang menjuarai Euro 2020, pemain dengan kecepatan, dribble tajam, dan naluri mencetak gol yang tinggi. Banyak yang melihat ini sebagai langkah cerdas manajemen Liverpool mendatangkan pemain kelas dunia dengan harga yang sangat terjangkau. Bagi para pendukung, transfer ini adalah sinyal bahwa era baru Arne Slot akan dibangun dengan dasar kecermatan dan efisiensi tanpa kehilangan kualitas di lapangan. Realita pahit, dari starter impian menjadi penonton. Namun kenyataan di atas lapangan tak semanis ekspektasi. Federico Chiesa lebih sering duduk di bangku cadangan atau bahkan tidak masuk dalam skuad pertandingan. Sepanjang musim, ia hanya mencatatkan 395 menit bermain, jumlah yang bahkan kalah dari bek muda Jarell Quansah. Puncak ironi terjadi saat laga penentuan gelar Premier League melawan Tottenham di Anfield. Dalam pesta kemenangan 5-1 itu, Chiesa bahkan tidak ada dalam daftar skuad. Tak hanya tidak menjadi starter, ia bahkan tak menghiasi bangku cadangan. Pertanyaan pun muncul, apakah Chiesa memang tidak masuk dalam rencana jangka panjang Slot? Ataukah ini hanya spekulasi transfer yang tak sesuai dengan realitas taktik? Tersesat di sistem Slot. Masalah utama yang dihadapi Chiesa adalah ketidakcocokan dengan filosofi pemain Arne Slot. Sang pelatih asal Belanda datang membawa pendekatan modern, intensitas tinggi, pressing kolektif, dan struktur permainan yang sangat terorganisir. Dalam sistem ini, tidak ada ruang bagi individualisme berlebihan. Semua pemain termasuk winger harus berfungsi dalam sistem dan menjalankan peran taktis secara disiplin. Chiesa yang sepanjang karirnya terbiasa bermain sebagai winger bebas, memotong dari sisi kanan ke tengah dan memaksimalkan kreativitasnya tanpa kesulitan menyesuaikan diri. Ia bukan pemain sistematis, ia adalah seniman lapangan yang hidup dari momen-momen eksplosif. Ketika sistem membatasi geraknya, ia terlihat asing dan kehilangan identitas. Adaptasi yang gagal dan cedera yang menghambat. Perpindahan dari Serie A yang lebih taktis ke Premier League yang menuntut fisik dan kecepatan tinggi juga menjadi tantangan besar. Chiesa belum sepenuhnya beradaptasi dengan ritme permainan Inggris. Cedera lutut yang sempat membekapnya saat masih di Juventus pun terus membayangi. Di paruh pertama musim, ia mengalami gangguan kebugaran yang membuatnya semakin sulit untuk bersaing mendapatkan menit bermain. Saat akhirnya diberi kesempatan, performanya tak cukup meyakinkan. Penampilan buruk melawan Plymouth di Piala FA menjadi titik balik yang membuat Arne Slot kehilangan kepercayaan terhadapnya. Kilasan cahaya yang terlupakan. Meski musim tampak gelap, bukan berarti Chiesa tak menunjukkan kualitas. Ia mencetak 1 gol indah di final Carabao Cup dan tampil impresif saat menghadapi Brentford, di mana ia memberi dimensi berbeda dalam serangan meskipun Darwin Núñez
menjadi pencetak gol kemenangan. Namun kelasan ini belum cukup untuk mengubah posisi Keisha dalam hierarki slot. Luis Diaz, Cody Gakpo, Diogo Jota, bahkan Darwin tetap menjadi pilihan utama, bukan hanya karena performa tapi juga karena pemahaman mereka terhadap sistem slot. Masa depan yang tergantung dua arah. Dengan kontrak yang masih berlangsung hingga 2028, masa depan Federico Chiesa di Anfield menjadi teka-teki. Banyak yang menilainya sebagai pembelian gagal, namun kualitas individualnya tak bisa dipungkiri. Pertanyaannya, kini apakah slot bersedia memberi kesempatan lebih banyak? Dan apakah Chiesa bersedia mengubah pendekatannya agar bisa menjadi bagian dari sistem? Jika tidak ada perubahan dari kedua pihak, kembali ke Italia atau mencari klub Eropa lain yang memberi ruang lebih untuk kebebasan bermain bisa jadi opsi ideal. Sebuah kisah tentang ketidakcocokan, bukan kegagalan. Kisah Federico Chiesa di Liverpool bukan sekedar tentang pemain gagal. Ini adalah narasi kompleks tentang bagaimana filosofi pelatih dan karakter pemain bisa saling bertabrakan. Dari harapan tinggi hingga kenyataan pahit di pinggir lapangan, musim pertamanya menjadi pelajaran bahwa dalam sepak bola modern, kecocokan lebih penting daripada popularitas atau reputasi. Chiesa masih punya waktu, masih punya bakat, dan masih punya peluang. Tapi untuk bisa menjadi bagian dari cerita besar Liverpool di era slot, ia harus menemukan cara untuk menyesuaikan diri atau menerima kenyataan bahwa tempat terbaik untuknya mungkin bukan di Anfield.